Ketiganya berjalan perlahan. Xiao Yan juga mengarahkan kekuatan jiwa besar di tubuhnya menuju tempat abnormal yang baru saja muncul, mencoba mencari tahu alasannya. Segera, pola kasar muncul dengan jelas di benak Xiao Yan saat kekuatan jiwanya ditarik. Informasi yang diselidiki dari kekuatan jiwa, yaitu di tengah hutan lebat tidak jauh, melalui hutan, sebidang tanah kosong, dan sesuatu yang tiba-tiba juga berdiri di sini, tampaknya ada sumur kering. Pada saat ini, Xiao Yan sangat gembira. Sumur kering ini adalah tempat yang dikatakan Xiao Yue sebelumnya, dan juga tempat di mana Long Yi mengatakan bahwa harta terbesar di hutan mayat ada. Setelah menemukan lokasi sumur kering, Xiao Yan juga mempercepat langkahnya dan berjalan lurus ke dalam hutan, menuju ke tanah di mana sumur kering itu berada. Yueru dan Mu Feng juga mengikuti dengan cermat. Setelah beberapa saat, ketiganya berjalan melalui hutan dan datang ke tanah kosong, dan sumur kering juga muncul di depan mereka bertiga. Sumur ini adalah tujuan perjalanan kita. Xiao Yan juga melihat sumur kering di depannya. Hati-hati, saat Mu Feng hendak keluar, Xiao Yan menangkapnya. Ya, Mu Feng juga bergerak maju perlahan, jelas agak berhati-hati. Ada di sini, ada juga aura yang sangat bersemangat di atas penguasa kuno Yi Huo Eternal. Sumur kering ini, ketiganya perlahan datang ke sumur kering dan menemukan bahwa tidak ada masalah, dan segera melihat ke atas dan ke bawah sumur kering. Ada puluhan kaki datar di samping sumur kering, hanya sumur kering menonjol sedikit, yang cukup aneh. Kepala sumur-sumur kering agak bulat, dan ukurannya harus cukup besar untuk menampung seseorang, tetapi sekitar sumur kering telah banyak rusak, jelas telah melalui bertahun-tahun. Melihat ke bawah dari kepala sumur, Anda tidak dapat melihat dasar sumur, tetapi yang dapat Anda lihat adalah tidak ada air sumur di sumur kering ini, seperti sumur kering yang telah ditinggalkan. Sumur itu sangat dalam, meskipun tidak mungkin untuk melihat sampai akhir, tetapi dengan persepsi jiwa Xiao Yan yang besar, dia dapat dengan jelas merasakan beberapa aura yang sangat tidak jelas di dalam sumur ini. Tampaknya ada beberapa makhluk kuat yang tersembunyi di dalam sumur, yang sedikit dalam pikiran Xiao Yan tidak jelas. Xiao Yan tiba-tiba berhenti dan berkata kepada kedua temannya, "Kalian hati-hati menyelidiki ini dengan baik, apakah Anda merasa ada yang aneh di sini?" Mu Feng sedikit mengernyit dan berkata, "Xiao Yan, kamu benar, tapi aku yang paling sensitif terhadap hantu. Sepertinya ada beberapa rahasia di dalam sumur ini. Namun, satu-satunya perbedaan yang saya rasakan adalah bahwa ada hantu besar di sumur kering ini. Hantu besar seperti itu tampaknya menunjukkan bahwa ada keberadaan yang sangat menakutkan di sumur ini. Adapun bagian yang lebih dalam dari sumur, tampaknya diisolasi oleh kekuatan misterius. Yah, aku juga tidak mendeteksinya." Yueru mendengar kata-kata itu, tidak berbicara, hanya berjongkok sedikit dan melihat ke suatu tempat di mulut sumur. "Menurutmu apa ini?" Pada saat berikutnya, Yueru di tangan gioknya dengan lembut menunjuk kata-kata kecil di mulut sumur kering. Menekan hantu dengan baik, Xiao Yan dan Mu Feng juga menoleh, melihat karakter kecil yang dimaksud Yueru, menemukan tiga kata ini, dan memanggil. "Mungkinkah ini kota hantu?" Mu Feng juga sedikit terkejut. "Apa itu kota hantu ya?" Xiao Yan mendengar kata-kata Mu Feng dan mendengar beberapa petunjuk darinya. Sepertinya Mu Feng tahu banyak. "Kamu tidak tahu tentang ini. Yang disebut kota hantu adalah metode penyegelan hantu yang luar biasa, tapi hantu yang disegel di setiap kota hantu adalah hantu yang sangat ganas. Makhluk hantu di dunia hantu pada dasarnya licik, dan aura mereka cukup yin, aneh, dan dingin, dan meskipun saya tidak tahu apa nyala api di tubuh Anda, Xiao Yan, itu sangat kuat, jadi itu musuh dari hantu-hantu seperti itu. Adapun sumur hantu, aku mendengar tuanku berkata bahwa sumur hantu digunakan untuk menyegel hantu. Hantu di dunia hantu dibagi menjadi 3 hantu utama dari yang terkuat hingga terlemah, 4 hantu utama, dan 9 kaisar hantu. Adapun hantu di bawah, mereka adalah bawahan dari kaisar hantu, dan jumlah hantu juga ratusan dari mereka. Setiap kota hantu disegel dengan hantu setidaknya di tingkat kaisar hantu. Hantu di tingkat kaisar hantu jauh lebih kuat daripada kita manusia, dan bagaimanapun, tempat ini masih di hutan mayat, dan kekuatan hantu tidak kecil, jadi kita harus ekstra hati-hati, kata Mu Feng juga. 3 hantu besar, 4 hantu besar, 9 hantu besar. Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Bocah ini benar. Pembangkit tenaga di dunia hantu dibagi menjadi 3 dewa hantu utama, 4 dewa hantu, dan 9 kaisar hantu,
tetapi tiga dewa hantu adalah orang paling kuat di dunia hantu, dan begitu juga dewa hantu. Pembangkit tenaga yang sebanding dengan tingkat keabadian pertempuran manusia, seperti untuk kaisar hantu, orang terkuat memiliki kekuatan yang sebanding dengan puncak kaisar pertempuran manusia Anda, dan yang terlemah. Petik 2. Ngomong-ngomong, yang terlemah lebih kuat darimu. Long Yi juga memikirkannya. Xiao Yan juga penuh dengan garis hitam saat ini. Ketika saya disegel di alam rahasia 1000 tahun yang lalu, kota hantu ini belum muncul. Setelah saya disegel, sumur hantu kota ini ditampilkan oleh kekuatan tertentu dalam Suan Santian, tetapi menurut situasi segel di waktu itu. Lihat, meskipun kaisar hantu yang disegel di sini juga seorang kaisar hantu, tetapi pada saat penyegelan, saya jelas merasa bahwa kaisar hantu itu tidak lengkap dan sepertinya kehilangan setengahnya. Long Yi juga mengingatnya, keras. Xiao Yan juga penasaran saat ini. Xiao Yan bisa merasakan bahwa ada keberadaan yang sangat menakutkan di kolam dingin ketika dia berpartisipasi dalam tes di Hongshan pada waktu itu, tetapi dibandingkan dengan Ki hantu di kota hantu di depannya, itu tidak diragukan lagi tidak signifikan. Hantu di Hanci pada waktu itu sepertinya disebut Kaisar Hantu Kembar. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Kaisar Hantu Kembar, ya? Kenapa aku tidak ingat bahwa ketika aku disegel, kekuatanku berkurang menjadi hanya setengah maka itu hanya bisa menjadi kaisar hantu kembar. Long Yi juga berseru, mungkinkah segel di kota hantu ini benar-benar kaisar hantu kembar? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri, lalu melihat ke sumur. Jika dikatakan bahwa kaisar hantu kembar benar-benar kembar, maka kemungkinan besar mereka disegel secara terpisah, sebagian disegel di kolam dingin Hongshan, dan sebagian disegel di sumur kering di lantai 3 dari hutan mayat. Hanya saja separuh dari kaisar hantu kembar di Red Mountain Cold Pond jelas merupakan separuh yang lebih lemah. Adapun lapisan ketiga hutan mayat Yin, segelnya harus menjadi separuh yang paling tirani. Seharusnya, tapi aku telah disegel terlalu lama, dan aku tidak tahu banyak tentang dunia luar. Informasi tentang kaisar hantu kembar juga. Long Yi juga menggelengkan kepalanya, jelas tidak dapat membantu. Xiao Yan, kaisar hantu kembar, aku sangat merindukannya. Sebuah aura familiar tiba-tiba datang dari cincin Xiao Yan. Tuan, apakah Anda sudah bangun? Xiao Yan merasakan napas ini dan sangat bersemangat, karena sumber napas ini adalah cincin kaisar Yan di tangannya. Tuan, apakah Anda merasa lebih baik? Hehe, Xiao Yanxi, kamu benar-benar pintar. Tapi coba tebak apa yang kamu percayakan untuk memasuki alam rahasia itu, dan energi naga apa yang kamu serap juga membuatku memulihkan banyak kekuatan. Bisakah kamu mencapai level itu? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Di bawah pertempuran dewa, itu bukan masalah. Aura yang sulit diatur juga terpancar dari ring. Pada saat ini, Long Yi di penguasa kuno Yi Huo Heng juga merasakan momentum Raja Naga, tetapi menghilang begitu saja dalam sekejap. Itulah yang seharusnya dimiliki Raja Klan Naga. Long Yi juga bergumam pada dirinya sendiri, jelas napas singkat ini juga ditemukan oleh Long Yi. Meskipun kekuatanku telah pulih banyak, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah tubuh jiwa, begitu banyak hal yang harus kamu lakukan. Hal terpenting adalah bahwa tubuhmu tidak dapat mendukung keterikatan kekuatanku yang besar, tapi jangan khawatir, ketika kamu keluar dari sini, aku akan mengajarimu metode pemurnian tubuh yang unik untuk klan naga kami, dan kemudian. Petik 2. Hehe, Raja Naga Emas juga tertawa jahat. Meskipun saya tidak tahu mengapa, Xiao Yan sebenarnya memiliki perasaan diperhitungkan, tetapi dia menantikannya. Bagaimanapun, hal yang paling kuat dalam keluarga naga adalah kekuatan fisik. Terlebih lagi, tuannya, Raja Naga Emas, dikenal karena kekuatan fisiknya, dan dia menantikan teknik pemurnian tubuh ini. Oke, mari kita tidak membicarakan ini untuk saat ini. Mengapa kamu datang ke lantai 3 hutan mayat neraka? Di sini sangat berbahaya. Raja Naga Emas juga berkata dengan suara yang dalam. Lewat sini, Xiao Yan menjelaskan secara singkat beberapa hal yang terjadi sebelumnya. Apakah itu hantu? Ini benar-benar sudah lama sejak aku melihatnya. Omong-omong, Kaisar Hantu Kembar dan aku sudah saling kenal untuk waktu yang lama. Aku tidak pernah berharap melihatnya di sini lagi hari ini. Raja Naga Emas juga perlahan menatap kota hantu di depannya. Tuan, Xiao Yan juga memanggil dengan lembut di dalam hatinya. Aku baik-baik saja, aku baru saja mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan. Raja Naga Emas juga berkata dengan sedih.
Kaisar hantu kembar sebenarnya dibagi menjadi dua orang. Hanya ketika keduanya digabungkan, mereka dapat disebut kaisar hantu kembar asli. Yang tidak disegel di Hongshan Hanci sebelumnya adalah Xie Yin. Adapun kota hantu di depan dari saya ini adalah Yin jahat. Raja Naga Emas juga bergumam. Yin jahat, Yin jahat. Xiao Yan juga berkata perlahan. Itu benar, jika kita membicarakannya secara terpisah. Kekuatan keduanya adalah kejahatan lemah yang disegel di kolam dingin Gunung Merah, dan mereka hanya kaisar hantu kelas 6. Adapun kejahatan yang disegel di kota hantu, itu adalah pembangkit tenaga yang sebanding dengan kaisar hantu peringkat 7. Raja Naga Emas juga bergumam, dengan keseriusan dalam kata-katanya. Kaisar hantu peringkat 6, kaisar hantu peringkat ke-7. Xiao Yan juga dengan cepat menghitung di dalam hatinya. Pangkat kaisar hantu ini sama dengan kaisar pertempuran mereka. Kekuatan kaisar hantu kelas 6 mirip dengan kekuatan manusia dari kaisar pertempuran bintang 6. Adapun kelas 7, kaisar hantu yang disegel di sumur hantu ini sebenarnya sangat kuat. Xiao Yan juga sedikit waspada. Jelas, tidak ada kaisar hantu kembar yang bisa melawannya sekarang. Dan hal yang paling menakutkan tentang kaisar hantu kembar ini adalah mereka dapat digabungkan menjadi satu kesatuan. Pada saat itu, kekuatan mereka juga akan meningkat. Raja Naga Emas juga berkata, "Fusion." Xiao Yan juga sedikit terkejut. Jika dua bagian dari kaisar hantu kembar yang disegel oleh segel ini menyatu, maka kekuatan mereka. Xiao Yan bahkan tidak bisa membayangkannya. Menurut kekuatan Xiao Yan saat ini, meskipun dia hanya pada tahap awal kaisar Dou bintang 4, dia tidak terlalu keras kepala untuk melawan kaisar Dou bintang 4 yang terlambat. Tetapi untuk Kaisar Dou bintang 5, atau Kaisar Dou bintang 6 yang lebih kuat. Hehe, kamu tidak perlu khawatir, aku samar-samar bisa merasakan bahwa ada kehadiran yang agak kuat di hutan mayat ini yang juga menjaga kota hantu ini. Selain itu, orang yang bertanggung jawab atas Suan yang bertanggung jawab atas kompetisi perebutan poin ini juga memiliki kekuatan yang kuat. Raja Naga Emas juga tertawa. Saya tidak tahu mengapa, setelah mendengar kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, pikiran pertama Xiao Yan adalah Xiao Yue, bahkan dengan kekuatan dan kekuatan jiwa Xiao Yan, dia tidak dapat melihat, tetapi Xiao Yue dapat dengan mudah melihat sendiri. Ayo pergi, ayo turun dan melihat-lihat dulu. Selain nafas separuh kaisar hantu kembar lainnya, sepertinya aku merasakan nafas yang agak akrab di kota hantu ini. Jelas itu adalah harta karun di mulutmu. Raja Naga Emas juga berkata. Xiao Yan juga berjalan ke dalam sumur, siap untuk turun. Ketika Xiao Yan sedang berbicara dengan Raja Naga Emas, Yueru dan Mu Feng juga tidak diam. Yueru terus memeriksa sekeliling dalam upaya untuk menemukan beberapa rahasia yang tidak diketahui, tetapi setelah beberapa saat tidak ada, jadi dia harus menyerah. Adapun Mu Feng, dia memegang pedang kayu dan menatap sumur seolah memikirkan sesuatu. Mu Feng melihat ke dalam sumur, dan setelah beberapa saat ekspresinya sedikit berubah, ada energi hantu di dalam sumur ini, tetapi jika Anda memeriksanya dengan cermat, tidak ada apa-apa. Bagaimana ini bisa terjadi? Pedang kayuku, Ziyu, karena kamu datang ke sini dan tidak mau pergi, itu berarti pasti ada rahasia yang tersembunyi di dalam sumur ini, tapi kenapa aku tidak menyadarinya sama sekali? Xiao Yan, bisakah kamu mendeteksi sesuatu? Xiao Yan melirik Mu Feng, menemukan bahwa Mu Feng mengerutkan kening, dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh, saya baru saja menemukan bahwa ada beberapa hantu yang tidak biasa di kota hantu ini, dan tampaknya ada sesuatu yang jauh di dalam sumur, itu hanya milik saya. Penyelidikan diisolasi oleh kekuatan misterius, jadi hanya itu yang aku tahu. Apakah Nona Yueru memperhatikan sesuatu? Mu Feng juga melirik Yueru dengan bingung. Pada saat ini, cahaya aneh melintas di mata Xiao, tapi itu menghilang dalam sekejap dan mereka tidak ditemukan oleh mereka. Yueru juga datang ke sisi Xiao Yan, melihat hantu itu, dan berkata dengan lembut, aku memiliki aura aneh dalam ketidakjelasan, tapi sayangnya itu hilang dalam sekejap, sulit untuk mengetahuinya. Karena yang dibutuhkan Xiao Yan ada di bawah, ayo turun dan lihat. Belum terlambat untuk pergi jika ada yang salah. Bagaimana menurutmu, Mu Feng? Setelah berbicara, dia menatap Mu Feng sambil tersenyum. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya sudah mengatakan bahwa saya akan menyerahkan hidup saya untuk menemani pria itu, jadi bagaimana saya bisa melanggar janji saya? Mu Feng juga bertindak seolah-olah dia tidak peduli.
Cukup sulit untuk memasuki top 100, belum lagi peringkat saat ini bahkan lebih tinggi. Meskipun ada beberapa elemen keberuntungan, tidak dapat disangkal bahwa keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Xiao Yan, apa yang kamu butuhkan di sini? Mo Feng juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini hanya ramuan obat, tapi sepertinya ada sesuatu di kota hantu ini yang memanggilku. Xiao Yan juga berkata alasan ini secara alami dibuat oleh Xiao Yan. Ketika Mo Feng mendengar ini, dia tidak mengajukan pertanyaan lagi, dan melihat sumur. Melihat ini, Xiao Yan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dan berkata dengan lembut, sumur ini tidak besar, saya khawatir kita tidak akan bisa turun bersama. Saya pikir saya akan turun dulu dan melihat-lihat. Mo Feng dan Yueru, kalian berdua di sini untuk saat ini. Perhatikan gerakan di sekitarmu. Jika sesuatu terjadi, kirim peluit, dan aku akan segera datang. Mo Feng juga bingung, Xiao Yan, tunggu, bagaimana Anda bisa membiarkan Anda pergi dalam hal semacam ini? Saya satu-satunya dari kami bertiga yang pandai dalam hal semacam ini. Saya harus pergi. Anda hanya tinggal di sini dan berbicara dengan Nona Yueru. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum dan berbalik untuk mendorong Xiao Yan menjauh. Xiao Yan meraihnya dan berkata sambil tersenyum, kali ini, bagaimanapun juga, kamu akan menemaniku mencari ramuan obat, dan aku juga merasa ada sesuatu yang memanggilku di hantu ini, baik, tapi kamu tidak merasakannya. Jika kamu tiba, itu akan membuang-buang waktu untuk turun. Setelah berbicara, sebelum Mo Feng bisa berbicara, tubuh Xiao Yan melayang ke kota hantu dengan baik. Melihat Xiao Yan turun setelah dia selesai berbicara, Mo Feng berkata dengan marah, sungguh, mengapa kamu mengambil pekerjaanku? Dengan cara ini, kamu akan dapat melakukan segalanya di masa depan, jadi bagaimana aku bisa bergaul? Lain kali, aku tidak boleh berbicara dengannya lagi, lakukan saja dan bicara. Yueru juga memiliki ekspresi yang sama dan mengkhawatirkan Xiao Yan, jadi mereka berdua tidak berbicara, dan menatap sumur dalam diam.